Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Di era internet sekarang ini, barangkali sering jadi pertanyaan dalam hati kita. Mengapa kok orang gampang sekali percaya kepada berita-berita yang berseliweran di jagat maya? Banyak berita yang sebenarnya secara rasional tidak masuk akal, secara rasional tidak nalar, tapi kemudian orang begitu meyakini berita tersebut. Berita-berita yang seringkali berisi fitnahan-fitnahan, ujaran-ujaran kebencian, berita-berita bohong, berita-berita palsu. Ada perbedaan antara berita bohong dengan hoax. Berita bohong itu adalah suatu pemberitaan tentang adanya suatu kejadian yang sebenarnya tidak ada. Kejadian yang hanya direka-reka, yang hanya merupakan imajinasi, merupakan ilusi dari kelompok orang-orang yang menyampaikan berita tersebut. Datanya tidak ada, dasarnya tidak ada, kemudian dibuatlah satu berita yang kadang-kadang meskipun tidak masuk akal, tapi orang bisa begitu meyakini bahwa berita itu sebenarnya adalah suatu kebenaran. Sedangkan yang namanya hoax itu adalah suatu berita yang sebenarnya memang ada, tapi kemudian didramatisir sedemikian rupa, menjadi begitu dahsyat, menjadi begitu menggugah perasaan, sehingga orang akan mempercayai bahwa kejadian yang sebenarnya adalah lebih dari apa yang disampaikan oleh berita tersebut. Orang jadi menduga-duga bahwa sebenarnya di balik berita tersebut ada kejadian yang lebih besar lagi. Pada pemilu 2019 yang lalu kita melihat bahwa pihak-pihak yang bersaing di dalam pemilihan umum itu seringkali sama-sama menyebarluaskan berita-berita yang berkategori bisa berita bohong atau berita hoax, atau bisa berupa fitnahan-fitnahan atau ujaran-ujaran kebencian antara satu dengan yang lainnya. Dan anehnya banyak pihak yang menerima begitu saja, menelan bulat-bulat apa yang disampaikan, sehingga kemudian masyarakat pada waktu itu terbelah menjadi dua kelompok besar yang kita kenal dengan sebutan cebong dan kampret. Orang-orang yang dari kelompok yang dinamakan cebong itu pastinya akan begitu saja menerima pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya negatif terhadap kampret, terhadap lawannya, sehingga yang timbul kemudian rasa benci, rasa tidak senang, rasa marah kepada kelompok-kelompok kampret. Sebaliknya, kelompok kampret juga melakukan hal yang sama, yaitu menyebarkan berita-berita yang sifatnya mungkin hoax, mungkin juga berita bohong, mungkin juga fitnah, mungkin juga ujaran kebencian, yang juga ditelan bulat-bulat oleh pihak lawan, yaitu pihak cebong. Pihak cebong menerima begitu saja, menelan bulat-bulat apa yang disampaikan di dalam berita tersebut, sehingga yang kemudian timbul adalah antara kedua belah pihak
menjadi saling marah, saling benci, dan kedua belah pihak itu diliputi oleh emosi, sehingga di dalam mengomentari berbagai peristiwa yang ada di pemberitaan-pemberitaan itu tanpa segan-segan mencaci maki pihak lawan. Maka fenomena ini kita lihat sebagai suatu hal yang agak aneh, oleh karena orang kemudian menjadi begitu percaya terhadap suatu hal tanpa harus melakukan kajian lebih dalam, penyelidikan ataupun penelitian. Benar nggak bahwa memang peristiwanya atau duduk perkaranya adalah seperti yang disampaikan dalam berita tersebut? Yang terjadi adalah ketika berita-berita tersebut sudah begitu menyebar luas, maka ada keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berwenang itu disanggah juga, dianggap itu adalah bagian dari suatu konspirasi. Kita ingat bahwa ketika di dalam pemilu 2019 itu Pak Jokowi dinyatakan menang, maka pihak lawannya yaitu pihak Pak Prabowo kemudian menyanggah hal tersebut dan justru menuduh bahwa pihak lawan telah melakukan kecurangan, serangkaian perbuatan yang merugikan pihak Prabowo. Ya. Meskipun kemudian ada sanggahan-sanggahan dari lembaga resmi seperti dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU atau dari Mahkamah Konstitusi atau dari Mahkamah Agung atau dari yang lain-lain, semua penjelasan tersebut justru dianggap sebagai bagian dari konspirasi. Jelas saja katanya mereka semua mendukung karena merupakan bagian dari satu rezim. Artinya penjelasan dari siapapun tidak akan mampu mengubah pendapat tentang kebenaran yang sudah mereka terima terlebih dahulu dan diyakini bahwa memang begitu, memang suatu kebenaran. Sehingga kalau kemudian tersebar berita bahwa itu kecurangan, dan sampai sekarang ini pun masih banyak orang yang beranggapan bahwa memang telah terjadi kecurangan, penjelasan dari siapapun juga tidak akan diterima. Sehingga dilihat di sini bahwa suatu kebenaran itu sudah tertutup oleh suatu berita bohong yang kemudian dianggap bahwa sebenarnya yang bohong itulah yang benar, yang benar itulah yang bohong. Terjadi pembolak-balikan, dan itu sudah sampai pada tingkat yang sangat diyakini, yang tetap akan dibawa-bawa bahkan sampai menjelang pemilu yang akan datang. Sehingga timbullah kemudian ada pendapat-pendapat yang mengatakan sangat mungkin bahwa pemilu yang akan datang pun akan berjalan dengan penuh kecurangan, bahwa semuanya sudah di-setel sedemikian rupa sehingga sudah ketahuan yang akan menang itu siapa, meskipun pemilihan sendiri belum dilaksanakan. Artinya keyakinan itu sudah begitu melekat, menjadi suatu keyakinan pula bahwa selanjutnya akan tetap seperti itu. Nah, makanya kemudian ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita pelajari, dan kita anggap ini sebagai suatu fenomena yang disebut sebagai fenomena post-truth. Ya, apa itu post-truth? Ini adalah bermula dari suatu pertanyaan, mengapa retorika dan politik post-truth dengan mudah diterima publik? Kenapa hoax, yaitu suatu kejadian yang didramatisir, dibesar-besarkan, ya, terus kemudian dibuat sedemikian rupa
supaya meyakinkan orang yang menerimanya, meskipun ada penambahan di sana sini. Demikian juga dengan berita-berita palsu, berita tentang kejadian yang sebenarnya tidak ada, ataupun beredarnya informasi-informasi yang menyesatkan, tapi kok bisa menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan dengan label fakta. Artinya itu adalah kejadian yang sebenarnya, ya. Jadi hoax, berita palsu, ataupun informasi yang menyesatkan justru diyakini sebagai satu hal yang fakta, faktual, merupakan kebenaran. Nah, pada tahun 2016, tidak lama setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat berakhir, Oxford Dictionaries melansir suatu kata yang disebut sebagai post-truth sebagai the 2016 word of the year. Jadi suatu kata yang boleh dikatakan post-truth ini merupakan suatu kata yang meraja pada tahun 2016 ini. Klaim ini berdasarkan fakta bahwa dibanding tahun 2015, penggunaan kata post-truth itu meningkat hingga mencapai 2000%. Ya, peningkatan yang didorong oleh dua peristiwa besar, yaitu pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 8 November 2016 dan referendum Brexit, British exit, yaitu keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2016. Dua peristiwa ini yang memicu populernya istilah post-truth ini. Kita lihat bahwa dua peristiwa itu, yaitu Pilpres AS 2016 dan referendum Brexit pada tahun yang sama, diwarnai oleh beragam informasi bohong atau menyesatkan yang mempengaruhi keputusan masyarakat. Di Inggris, kubu yang pro Brexit, yaitu yang menginginkan keluar dari Uni Eropa, yang dipimpin oleh Boris Johnson dan Michael Gove, menghabiskan waktu berminggu-minggu berkeliling Inggris untuk berkampanye agar masyarakat penentu referendum memilih kata leave di hari penentuan. Jadi mereka berdua berkampanye supaya orang-orang itu memilih opsi keluar dari Uni Eropa. Keduanya berkeliling menggunakan bis berwarna merah yang di badannya bertulis, "Kita mengirimkan 350 juta pound sterling ke Uni Eropa per minggu. Mari kita mendanai layanan kesehatan nasional sendiri. Maka pilihlah leave." Jadi mereka berusaha supaya orang keluar dari persatuan Uni Eropa. Di hari penentuan pada tanggal 23 Juni 2016, sebanyak 30 juta masyarakat Inggris Raya menentukan referendum dengan memilih leave, atau mereka memilih setuju dengan opsi Inggris keluar dari Uni Eropa. Ternyata pemilih leave lebih banyak dibanding yang memilih tetap, dibandingkan dengan yang memilih tetap agar Inggris tetap bersama Uni Eropa, lebih banyak yang memilih keluar, yaitu sebanyak 52%, dan yang memilih bertahan adalah 48%. Inggris pun sebagai akibat dari referendum ini keluar dari Uni Eropa yang masa transisinya dimulai sejak Januari 2020. Akan tetapi sehari setelah referendum, banyak masyarakat Inggris yang kecewa karena janji tentang uang 350 juta pound sterling yang semula dikatakan akan digunakan
untuk masyarakat Inggris daripada distorkan kepada Uni Eropa, ternyata dalam prakteknya tidak demikian. Artinya setelah masyarakat memilih opsi leave, keluar dari Uni Eropa, janji uangnya akan digunakan untuk masyarakat Inggris mendanai pos kesehatan, itu tidak dilaksanakan. Bahkan dengan mudahnya saja mereka yang tadinya berkampanye supaya Inggris keluar dari Uni Eropa dan mengajak masyarakat supaya memilih leave, secara terus terang mereka mengatakan bahwa itu hanya hitungan-hitungan saja, nggak benar bahwa memang 350 juta pound sterling itu diserahkan ke Uni Eropa oleh Inggris. Jadi itu merupakan perkiraan-perkiraan saja. Oleh karena itu ketika ternyata memang masyarakat memilih keluar dari Uni Eropa, uang 350 juta itu sebenarnya nggak ada. Jadi dengan demikian di sini kita bisa kategorikan sebagai hoax atau memang sebenarnya ada iuran dari Inggris ke Uni Eropa, ya. Tetapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak 350 juta atau mungkin tidak setiap minggu seperti yang dikatakan oleh 2 orang yang berkampanye keliling Inggris itu. Nah, di sini kategorinya adalah hoax. Ya. Sementara bisa jadi juga itu sebenarnya adalah berita bohong. Tapi mungkin kalau pendapat saya sih lebih mengarah kepada hoax. Ya. Tapi yang jelas ini juga merupakan suatu informasi yang menyesatkan. Sehingga akibat dari kelilingnya mereka yang pro exit, maka masyarakat terpengaruh karena berharapan bahwa nanti uang 350 juta itu akan digunakan untuk pos kesehatan demi masyarakat Inggris sendiri. Jadi dengan demikian, ya, di sini ada suatu hal yang tadinya dijanjikan, disebutkan secara dramatis, lalu kemudian setelah rakyat menurut, lalu kemudian dengan entengnya dibantah bahwa itu hanya suatu perhitungan pasar, yang artinya mungkin tidak seperti itu kejadiannya. Jadi ada penyesatan informasi sehingga kemudian masyarakat menjadi salah pilih. Nah, saya kira di semua kampanye di negara manapun ketika orang memang menghendaki mereka dipilih akan melakukan hal yang sama. Janji-janji kampanye yang begitu dahsyat akan dikeluarkan, lalu kemudian setelah apa yang diinginkan tercapai, dengan mudah mereka kemudian membantah bahwa mereka pernah menjanjikan itu, dan kemudian apa yang dijanjikan otomatis tidak pernah terlaksana. Yang terjadi adalah rakyat sudah terlanjur memilih mereka. Rakyat sudah terlanjur menjatuhkan pilihan. Nah, inilah kemudian yang kita anggap sebagai suatu fenomena post-truth, di mana kebohongan, penyesatan informasi, dramatisasi dari suatu informasi kemudian diyakini sedemikian kuat oleh massa, dan kemudian pada akhirnya sangat mungkin akan terjadi orang-orang menjadi menyesal oleh karena salah menjatuhkan pilihan. Oleh karena itulah sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan umum lagi, tidak sampai 1 tahun, ya, tidak sampai 1 tahun ke depan, ya, tinggal 11 bulan lagi. Pasti akan terjadi hal-hal yang serupa, di mana orang-orang yang mempunyai kepentingan itu akan berkampanye dengan menjanjikan berbagai hal yang secara rasional impossible untuk bisa dilaksanakan, tidak mungkin untuk dilaksanakan, atau mungkin juga mereka akan melakukan hal yang sama untuk katakanlah membendung lawan-lawan politiknya. Maka mereka akan membuat suatu pemberitaan menjadi semakin dahsyat sehingga orang pun kemudian, ya, menjatuhkan pilihan kepada dia, dan pada akhirnya hal tersebut disesali.
Apakah yang berjanji itu kemudian menyesali? Saya tidak tahu. Yang jelas fenomena seperti ini sudah umum dan hendaknya kita berwaspada, oleh karena sangat tidak mustahil, sangat mungkin hal yang sama akan terus berulang karena kita sudah terlalu terbiasa untuk menganggap bahwa sesuatu yang datang dari orang yang kita atau dari pihak yang kita senangi itu adalah kebenaran. Kita menutup mata bahwa setiap manusia, setiap pihak itu ada sisi baik dan ada sisi buruk, ada sisi jujur, ada sisi bohong. Jangan karena kita senang maka kita menutup mata dari segala keburukan yang mungkin ada. Atau sebaliknya, karena kita benci maka kita menutup mata dari segala hal kebenaran yang mungkin ada pada pihak lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.